Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu 30 November 2022. Kita masih mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Lexi Kedi CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita dengarkan bersama. Para sahabat insan yang terkasih, Penginjil Matius hari ini bercerita tentang Yesus yang sedang berjalan menyusuri Danau Galilea. Di sana, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya Andreas sedang mencala ikan. Kemudian, ia juga melihat dua orang lain yang juga bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang mencala ikan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pencala manusia." Mulai saat itu, keempat nelayan ini meninggalkan profesinya dan mulai mengikuti Yesus. Mereka selalu ada bersama Yesus dan menemani Yesus dalam misinya. Para sahabat insan yang terkasih, sapaan istimewa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, "Mari, ikutlah aku," kepada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah sapaan yang sama dari Tuhan untuk murid-murid yang kemudian menjadi rasulnya, dan tentu juga menjadi sapaan untuk kita semua yang saat ini menjadi pengikutnya. Dalam Matius bab 9 ayat 9 dikisahkan tentang perjumpaan Yesus dan Sakeus. Yesus juga mengucapkan sapaan yang sama, "Sakeus, mari ikutlah aku." Dan kita tahu bahwa sejak saat itu Sakeus menyatakan pertobatannya dan memulai hidup yang baru. Sakeus mengalami transformasi hidup yang luar biasa berkat sapaan Tuhan Yesus. Namun, tidak semua orang yang mengenal Tuhan Yesus mau menjawab panggilannya dan mau menjadi pengikutnya. Ada juga kisah dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 26 tentang seorang pemuda yang saleh menurut hukum. Dia juga dikenal kaya. Ia ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Ia berlari bertemu Yesus. Tetapi kemudian ia pulang dengan sedih karena tidak mampu meninggalkan harta dan kemapanan hidupnya demi mengikuti Yesus. Dan Yesus membiarkan pemuda itu pergi dan tidak pernah memanggilnya kembali. Para sahabat insan yang terkasih, ketika membandingkan kisah panggilan para murid, Sakeus, dan si pemuda kaya ini, saya membayangkan kondisi gereja kita saat ini, di mana banyak orang yang tidak siap dan tidak mampu menjalani panggilannya sebagai pengikut Kristus yang baik. Banyak orang ingin menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, tetapi tidak siap berkorban demi imannya, demi Tuhannya, demi gereja Tuhan. Banyak yang tidak mau berkorban waktu, tenaga, apalagi materi untuk Tuhan, untuk misi pewartaan iman. Banyak orang merasa asik dengan dirinya sendiri, menikmati kemapanan hidupnya, dan tidak mau repot-repot dengan urusan imannya, dengan urusan gereja. Beberapa gejala yang bisa kita lihat adalah banyaknya anak-anak remaja, anak muda, bahkan orang-orang tua yang tidak aktif dalam aktivitas iman, tidak muncul dalam pelayanan doa di gereja, bahkan hari Minggu pun tidak pergi ke gereja untuk perayaan Ekaristi Kudus. Seolah-olah kita mau mengatakan bahwa waktu untuk Tuhan, waktu untuk gereja, waktu untuk iman kita mengganggu kesibukan pribadi kita, merugikan waktu, tenaga, dan efektivitas kerja kita. Urusan gereja itu adalah urusan mereka, bukan saya. Para sahabat insan yang terkasih, panggilan Kristen sejatinya adalah panggilan untuk ada bersama Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan menjadi lebih dekat dengan Dia, dan untuk mengikuti apa yang dikehendakinya.
Dan panggilan Tuhan ini ditunjukkan kepada kita semua, bukan untuk dia, bukan untuk mereka, tetapi untuk kita yang disebut sebagai pengikutnya. Sapaan Tuhan, mari ikutlah aku, adalah panggilan untuk dimuridkan, dibentuk oleh dia. Kita dipanggil untuk semakin lama semakin dikuasai oleh Kristus dan semakin menyerupai Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh adalah murid Kristus, kita pasti sangat mengasihi dia dan juga pasti mengasihi gerejanya. Ingin agar gerejanya tumbuh dan berkembang dalam dunia. Juga siap untuk melaksanakan misi pewartaan iman, melaksanakan firman dan kehendak Tuhan. Para murid yang disebut rasul itu telah menjawab panggilan Tuhan, dan mereka telah menjalankan misinya dengan baik dan menyukakan hati Tuhan. Salah satunya adalah Santo Andreas Rasul, yang hari ini seluruh umat Katolik merayakan pesta peringatannya dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sekarang giliran kita untuk mendengarkan sapaan dan panggilan Tuhan. Para sahabat insan yang terkasih, di akhir permenungan ini saya ingin mengajak para sahabat insan semuanya untuk meneladani para rasul, meneladani Santo Andreas yang telah dengan sangat baik mendengar isi hati Tuhan, mendengar sapaan Tuhan, dan menjawabnya dengan seluruh hidupnya. Tuhan menyapa mereka, para rasul itu, mari ikutlah aku. Dan hari ini Tuhan juga menyapamu, menyapa saya, menyapa kita, mari ikutlah aku. Jawablah bisikan dan panggilan Tuhan itu dalam seluruh perjalanan hidupmu. Bahkan ketika engkau jatuh dan tersesat, pasti suara Tuhan, mari ikutlah aku, akan memampukan engkau bangkit kembali dengan seluruh gairah dan semangat barumu untuk bangun dan melanjutkan hidup. Selamat berkarya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.